Isu-isu menek wit kinca. Meneke nganggo klambi kimono. Halo kanca-kanca, kenalno jenengku Arvino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Arvino Syafi Ahmad dari SD YPI Darussalam, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Saya akan bertutur tentang gelar Sindhujaya oleh Sunan Amangkurat. Cerita ini ditulis oleh Muhammad Ubaidillah dengan judul buku Sindhujaya Manggala-Yudha. Cerita ini diterbitkan pada Mei 2022. Teman-teman, sudah siap mendengar ceritaku? Simak baik-baik ya. Iki cerita Sindhujaya ing kutha Gresik. Alkisah, pada zaman dahulu kala di kota Gresik terdapat tokoh sakti yang pernah bertapa di dalam perut kerbau. Beliau adalah Pangaskarta atau lebih dikenal dengan Kiai Sindhujaya. Julukan Kiai Sindhujaya diperoleh dari Sunan Amangkurat karena beliau pernah menyelesaikan masalah antara Sunan Amangkurat dengan Tumenggung Banyumas. Nah, begini ceritanya. Di pagi hari yang cerah, saat matahari mulai terbit, ayam-ayam mulai berkokok. Dan burung-burung berkicau merdu. Krukok. Krukok. Pangaskarta, Imam Sujono, Salam dan Salim sedang bersiap untuk memenuhi panggilan dari Sunan Amangkurat. Oh iya teman-teman, Imam Sujono, Salam dan Salim adalah adik seperguruan Pangaskarta, murid dari Sunan Prapen. Mereka berangkat menemui Sunan Amangkurat dengan menaiki kuda. Duguduk, 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 duguduk. Duguduk, 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 duguduk. Sesampainya di kediaman Sunan Amangkurat, Pangaskarta disambut dengan tangan terbuka. Amat pantas kalian semua kuutus menangkap Tumenggung Banyumas. Tetapi jangan dengan peperangan dan jangan menyebutkan bahwa kalian adalah utusanku. Karena bisa jadi kalian ditangkap pengawal sebelum bertemu Tumenggung Banyumas. Kami akan mencoba melaksanakannya, Kanjeng Sunan. Mohon restu dan kerelaan dari Kanjeng Gusti. Sebenarnya Pangaskarta bingung bagaimana caranya bertemu Tumenggung Banyumas tanpa mengetahui identitasnya. Hingga akhirnya Pangaskarta memiliki ide yang cemerlang. Mereka berempat berpura-pura menjadi pengemis agar bisa masuk ke kediaman Tumenggung Banyumas. Dan ternyata ide tersebut berhasil, teman-teman. Pangaskarta dan 3 adik seperguruannya berhasil mengelabui pengawal dan sekarang sudah berada di kediaman Tumenggung Banyumas. Tumenggung Banyumas pun bertanya, "Ada apa kalian semua menghadapku? Butuh uang sumbangan berapa?
dan digunakan untuk apa? Ya Gusti, kami diutus oleh Kanjeng Sunan Amangkurat. Seketika, Tumenggung Banyumas pun marah. Aku tidak sudi mengikuti kebijakan Sunan Amangkurat. Keluar kalian dari kediamanku! Keluar! Imam Sujono berusaha bernegosiasi untuk membujuk Tumenggung Banyumas, tetapi tidak berhasil. Hingga akhirnya Tumenggung Banyumas hendak memanggil prajurit. Namun belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Salam dan Salim langsung membekap mulut Tumenggung Banyumas dan Pangaskarto segera membelenggu tangannya. Prajurit! Lepaskan! Lepaskan! Kenapa kalian seperti ini kepadaku? Berani kalian melawanku? Prajuritku akan menghukum kalian semua. Lepaskan! Lepaskan! Sehingga ketika prajurit tiba, Tumenggung Banyumas berhasil ditaklukkan. Keadaan di kediaman Tumenggung Banyumas penuh dengan isak tangis. Ampuni suami hamba, Kisanak. Mohon bebaskan beliau. Hamba tidak sanggup melihat suami hamba menderita. Hamba mohon, Kisanak. Hamba mohon. Tenanglah wahai Nyai. Kami diutus oleh Kanjeng Sunan Amangkurat. Kami hanya akan membawa beliau, Tumenggung Banyumas, untuk menemui Sunan Amangkurat. Karena mendengar jaminan dari Pangaskarto, tenanglah hati Tumenggung Banyumas dan bersedia menemui Sunan Amangkurat. Atas keberhasilan inilah Pangaskarto diberi gelar Sindujoyo oleh Sunan Amangkurat. Teman-teman, ini adalah akhir cerita gelar Sindujoyo oleh Sunan Amangkurat. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, jika diberi tugas atau amanat, laksanakan sebaik mungkin. Yang kedua, jangan gunakan peperangan atau kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, saya mau mengucapkan Bapak, Ibu, dan Dewan Juri, usai sudah Vino bertutur. Semoga semua terhibur. Juara 1 itu harapanku. Saya Arvino Syafi Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.